Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika semesta terasa begitu dekat dengan kita. Saat di mana setiap peristiwa, bahkan yang tampak sederhana sekalipun, seakan memiliki makna tersembunyi. Tidak ada yang benar-benar kebetulan, karena setiap kejadian adalah bagian dari benang takdir yang sedang dijalin untuk menuntunmu menuju arah baru. Banyak orang menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang sama, tanpa menyadari bahwa ada momentum khusus yang mampu mengubah jalan hidup seseorang. Perubahan besar seringkali hadir bukan melalui guncangan besar, melainkan melalui tanda-tanda kecil yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang peka. Jiwa yang terpilih. Tanggal 29 September adalah salah satu gerbang waktu yang istimewa. Bagi sebagian orang, itu hanyalah tanggal biasa di kalender. Namun, bagi jiwa-jiwa tertentu yang telah dipersiapkan, hari itu menjadi titik balik, sebuah awal baru yang membawa energi segar untuk mengubah arah kehidupan. Saat itu, semesta seakan membuka tabir dan memberikan kesempatan bagi mereka yang siap melangkah lebih jauh. Sebelum perubahan besar itu datang, selalu ada tanda-tanda. Tanda yang terkadang membuatmu bingung, cemas, atau justru penuh harapan. Tanda-tanda ini bukanlah kebetulan, melainkan pesan agar hatimu bersiap menerima sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas sehari-hari. Dan jika kamu merasakan tanda-tanda itu menjelang 29 September, percayalah, hidupmu sedang dipersiapkan untuk babak baru yang penuh makna. 1. Hati terasa gelisah tanpa alasan. Beberapa hari menjelang 29 September, ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirimu. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi hatimu terasa berbeda, berdebar, resah, atau bahkan hampa. Kamu mencoba mencari alasannya. Apakah karena pekerjaan, karena masalah keluarga, atau karena tubuh yang kelelahan? Namun setelah dipikirkan berulang kali, kamu tetap tidak menemukan jawaban. Inilah tanda pertama, sebuah pertanda bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk bersiap menyambut perubahan besar. Rasa gelisah ini bukan datang untuk menakutimu, melainkan untuk membangunkanmu. Bayangkan seperti seseorang yang sedang tertidur lelap lalu perlahan digoyang agar bangun, meski ia tidak tahu siapa yang menggoyang. Semesta melakukan hal yang sama padamu, mengguncang sedikit demi sedikit agar matamu terbuka, agar hatimu sadar bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Kadang rasa gelisah itu muncul dalam bentuk yang halus. Misalnya, malam yang biasanya tenang tiba-tiba terasa berat. Kamu berbaring, menutup mata, tetapi sulit tidur karena pikiranmu terus melayang ke arah masa depan yang belum jelas. Ada kalanya juga kamu merasa kosong, seakan ada sesuatu yang hilang, padahal dalam keseharian semuanya tampak baik-baik saja. Bahkan di tengah keramaian, kamu bisa merasa sendirian, seperti tubuhmu ada di sini, tetapi jiwamu sedang bersiap melangkah ke tempat lain. Di momen lain, kegelisahan itu muncul dalam bentuk keraguan. Hal-hal yang dulu terasa nyaman tiba-tiba tampak tidak lagi sama. Lingkunganmu yang dulu membuatmu betah kini terasa asing. Aktivitas yang dulu kamu nikmati kini terasa hambar. Semua itu terjadi karena hatimu sedang melepaskan sesuatu yang lama, agar siap menerima yang baru. Seperti cangkir yang harus dikosongkan dulu sebelum bisa diisi dengan air segar. Begitulah jiwa sedang membersihkan ruang di dalam dirimu. Kamu mungkin merasa lelah dengan gelisah itu. Namun percayalah, itu adalah tanda baik. Jiwa yang tidak pernah dipanggil tidak akan pernah merasa apa-apa. Hanya jiwa yang terpilih yang mampu merasakan kegelisahan tanpa sebab, karena ia sedang disiapkan untuk babak baru dalam hidup. Rasa ini ibarat awan mendung sebelum hujan turun. Dari kejauhan, mungkin hanya terlihat langit yang kelabu. Tapi sesungguhnya, hujan itu membawa kesegaran, kehidupan baru, dan udara yang lebih bersih.
Begitu pula dengan kegelisahan hatimu. Meski membuatmu tidak nyaman, ia hadir untuk menandakan bahwa setelah 29 September, ada sesuatu yang akan turun ke dalam hidupmu. Sesuatu yang akan mengubah arah perjalananmu. Maka, jangan lari dari rasa gelisah ini. Jangan buru-buru menekannya dengan kesibukan atau menganggapnya sebagai gangguan. Sebaliknya, dengarkan ia dengan penuh perhatian. Katakan pada dirimu, aku tahu ini adalah panggilan. Aku siap untuk berubah. Karena sesungguhnya, semakin dalam gelisahmu, semakin besar pula energi baru yang sedang menanti untuk masuk ke dalam hidupmu. 2. Mimpi menjadi lebih nyata dan syarat pesan. Ada kalanya semesta berbicara bukan lewat kata-kata yang terdengar, melainkan melalui gambar-gambar yang hadir saat kita tidur. Menjelang 29 September, banyak jiwa terpilih merasakan perubahan dalam mimpinya. Tidur yang biasanya hanya membawa bunga tidur biasa, tiba-tiba terasa berbeda. Mimpi menjadi begitu jelas, seakan-akan nyata, seakan kamu benar-benar mengalaminya. Mimpi ini bukan sekadar potongan acak dari pikiranmu. Ia hadir dengan rasa yang kuat, entah itu damai, takut, bahagia, atau hampa, dan yang paling penting, ia meninggalkan bekas setelah kamu terbangun. Kamu bisa saja terbangun dengan jantung berdebar, atau justru dengan air mata yang menetes tanpa alasan. Itu adalah salah satu tanda bahwa mimpi tersebut membawa pesan, bukan sekadar hayalan. Bahasa semesta dalam simbol. Dalam mimpi, semesta sering berbicara dengan bahasa simbol. Kamu mungkin melihat pintu besar yang terbuka perlahan, jalan panjang yang bercabang, tangga yang menjulang tinggi, atau cahaya terang di ujung kegelapan. Semua simbol itu menyimpan makna. Pintu melambangkan kesempatan baru, jalan bercabang melambangkan pilihan hidup, tangga melambangkan kenaikan derajat, dan cahaya melambangkan pencerahan. Kadang kamu bertemu seseorang, mungkin orang yang sudah lama meninggal, mungkin sosok asing yang memberi nasihat singkat, atau bahkan versi dirimu sendiri yang lebih tua atau lebih muda. Sosok-sosok ini bukan kebetulan, melainkan utusan mimpi yang hadir untuk membisikkan arah. Contoh yang sering terjadi. Ada yang bermimpi berdiri di tepi laut luas, menatap ombak besar. Itu bisa melambangkan bahwa perubahan besar sedang datang, dan kamu diminta untuk berani melaluinya. Ada yang bermimpi melihat angka yang terus berulang, seperti pukul 11.11 atau pukul 9.29. Itu adalah angel numbers, tanda bahwa energi spiritual sedang membimbingmu. Ada pula yang bermimpi berjalan di jalan gelap lalu tiba-tiba menemukan cahaya terang. Itu pertanda kamu akan keluar dari masa sulit dan menemukan arah baru. Mengapa mimpi terasa nyata? Ketika perubahan besar mendekat, energi jiwa meningkat. Pikiran bawah sadarmu menjadi lebih peka, lebih terbuka pada pesan-pesan halus dari dimensi lain. Itulah sebabnya mimpi terasa nyata, karena mereka bukan sekadar hasil kerja otak, melainkan pancaran dari energi semesta yang sedang selaras denganmu. Dalam tradisi spiritual, mimpi bahkan dianggap sebagai pintu kecil menuju takdir. Sebelum takdir besar benar-benar datang, ia sering diperlihatkan lebih dulu lewat mimpi, agar jiwa siap menerimanya. Apa yang harus kamu lakukan? Jika kamu mulai sering bermimpi aneh atau mimpi yang terasa nyata menjelang 29 September, jangan abaikan. Catatlah mimpimu segera setelah bangun, sebelum detailnya hilang. Rasakan emosi yang tertinggal dari mimpi itu. Apakah tenang, takut, atau penuh harapan? Renungkan, jangan buru-buru menolak atau menertawakan mimpi itu. Karena bisa jadi, mimpi itu adalah kode rahasia dari semesta yang hanya bisa dimengerti oleh jiwamu sendiri. Kesimpulan tanda kedua. Mimpi yang terasa nyata adalah undangan untuk masuk lebih dalam ke dalam dirimu.
Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi di luar, tapi juga di dalam. Dan jika mimpi-mimpi seperti ini mulai sering hadir menjelang 29 September, itu berarti pintu perubahanmu sudah sangat dekat untuk terbuka. 3. Datangnya pertanda di dunia nyata. Jika tanda pertama muncul di dalam hati dan tanda kedua hadir melalui mimpi, maka tanda ketiga datang dari dunia nyata. Semesta tidak hanya berbicara lewat rasa atau tidurmu, tapi juga lewat kejadian-kejadian sehari-hari yang sering tampak sederhana. Namun bila diperhatikan dengan hati terbuka, semuanya adalah pesan. Menjelang 29 September, kamu mungkin mulai memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi berulang kali. Angka tertentu muncul terus-menerus, seperti jam yang selalu menunjukkan pukul 9.29, atau total belanjaan yang berulang di angka yang sama. Bagi sebagian orang, itu hanyalah kebetulan. Namun bagi jiwa yang terpilih, itu adalah kode semesta. Tidak hanya angka, pertanda juga bisa datang lewat pertemuan. Tiba-tiba kamu dipertemukan kembali dengan seseorang dari masa lalu, padahal sudah lama tidak bertemu. Bisa juga kamu berkenalan dengan orang baru secara tidak sengaja, tapi percakapan dengannya meninggalkan kesan mendalam. Pertemuan semacam ini jarang terjadi tanpa alasan. Seringkali orang-orang ini hadir sebagai jembatan menuju babak baru dalam hidupmu. Pertanda lain bisa berupa peristiwa kecil yang membuatmu berpikir dalam. Misalnya, kamu sedang berjalan lalu melihat burung yang terbang bebas tinggi ke langit, tepat di saat kamu merasa terjebak dengan masalah. Atau tiba-tiba kamu mendengar kalimat sederhana dari seseorang, bahkan dari orang asing, yang seakan menjawab pertanyaan yang selama ini ada di hatimu. Semua itu bukan kebetulan. Semesta punya cara unik untuk menegur dan menuntunmu. Dan ketika pertanda ini muncul berulang kali menjelang 29 September, itu berarti kamu sedang diarahkan menuju jalan yang berbeda dari sebelumnya. Mengapa pertanda ini penting? Karena manusia seringkali keras kepala. Kita terbiasa menunggu sesuatu yang besar, padahal pesan-pesan halus sudah ada di depan mata. Pertanda adalah cara semesta mengetuk hatimu dengan lembut, agar kamu sadar bahwa arah hidupmu akan segera berubah. Contoh pertanda yang sering terjadi: melihat simbol atau kata yang sama berkali-kali dalam sehari, mendengar lagu lama tiba-tiba diputar di tempat umum, dan liriknya terasa seperti jawaban. Aliran peristiwa yang mengarahkanmu ke satu hal, meski awalnya tanpa kebetulan. Tubuhmu sendiri memberi tanda. Rasa lelah, sensasi ringan, atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu tanpa tahu alasannya. Kesimpulan tanda ketiga: jika kamu mulai memperhatikan pertanda di sekelilingmu menjelang 29 September, jangan anggap remeh. Itu adalah peta jalan yang semesta berikan agar kamu tidak tersesat. Pertanda-pertanda itu adalah bukti bahwa perubahan besar bukan hanya mendekat, tetapi sudah mengetuk pintu hidupmu. Hidup tidak pernah berjalan tanpa arah. Setiap detik, setiap rasa, setiap peristiwa, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang membawamu semakin dekat pada takdirmu. Menjelang 29 September, semesta seolah memberi peringatan halus kepada jiwa-jiwa terpilih. Bersiaplah, karena babak baru segera dimulai. 3 tanda yang hadir: hati yang gelisah tanpa alasan, mimpi yang terasa nyata, dan pertanda di dunia nyata, bukanlah kebetulan. Itu adalah 3 pintu yang membimbingmu untuk PK, agar tidak buta terhadap arah baru yang sedang dipersiapkan. Kegelisahan adalah alarm dari dalam dirimu. Mimpi adalah pesan dari alam bawah sadar yang terhubung dengan semesta. Dan pertanda nyata adalah bukti bahwa dunia luar pun sedang bergerak untuk menuntunmu. Jangan takut jika hatimu resah. Jangan heran jika mimpimu penuh simbol. Dan jangan abaikan kejadian kecil yang terasa aneh. Semua itu adalah benang merah yang,
Jika kamu rangkai, akan membentuk peta takdir yang membawamu ke arah yang lebih tinggi. Perubahan bukanlah akhir, melainkan awal. Sama seperti fajar yang selalu lahir setelah malam tergelap, begitulah hidupmu akan berubah setelah 29 September. Apa yang tampak sebagai kegelisahan hari ini akan menjadi kekuatan besok. Apa yang hadir dalam mimpi malam ini bisa menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Dan pertanda yang muncul di sekitarmu hanyalah awal dari rangkaian peristiwa besar yang akan menuntunmu ke arah baru. Jika kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu. Katakan pada dirimu, aku siap. Aku layak menerima perubahan ini. Aku adalah jiwa yang terpilih. Karena pada akhirnya, 29 September bukan hanya tanggal. Ia adalah gerbang, dan kamu, dengan segala tanda yang kamu rasakan, adalah pejalan yang sedang dipanggil untuk melewatinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.